Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan performa gaming kedua buah VGA yang katanya sih sebenarnya sama ya, cuma beda penamaan aja di GPU-nya, yakni antara RX 570 yang diwakilkan oleh brand XFX dan RX 580 2048SP yang diwakilkan oleh brand Suralo yang sudah pernah saya review. Saya nggak tahu ini refurbish atau bekas atau apalah. Kalian nilai sendiri dari review saya yang sebelumnya, tapi kalau kalian mau cari brand lainnya juga banyak. Ada yang misalnya iSuric, Tarasque, atau Venom RX, semuanya pakai RX 580 yang versi 2048SP. Tapi guys, fun fact-nya sebenarnya kedua buah VGA ini adalah sama persis. Saya bisa bilang begitu. Kenapa? Karena kita akan lihat lebih detailnya lagi. Yuk! Kalau kalian lihat dari desain dan warna slotnya, emang kedua VGA card ini berbeda jauh, bagai bumi dan langit. Satunya hitam merah, satunya putih polos, desainnya berbeda. Tapi kalau kalian lihat lebih lanjut lagi di head pipe-nya dan heatsink-nya guys, kedua VGA card ini sama persis desainnya. Nih, kalian bisa lihat dari bagian bawah. Kemudian juga ini kalian bisa lihat di bagian sampingnya sama persis sampai ke heat pipe. Ini heat pipe-nya sama persis ya, ada dua heat pipe, bentuknya sama, hanya beda warna. Bahkan sampai ke layout board-nya pun sama juga, mulai dari 8 pin power tambahan, kemudian switch BIOS, dan posisi chip VRAM. Keduanya identik banget, saya bisa bilang keduanya dari pabrikan yang sama, atau yang satunya mungkin refurbish. Bagian backplate juga kalian bisa lihat nih, desainnya sama persis, mulai dari lubang-lubang desain dan lubang untuk bautnya. Bedanya yang SFX jelas ya, emang dari dulu SFX seperti ini, ada tulisan dan logonya, sedangkan yang Suralo ini polos seperti di cat. Oke, sekian aja perbedaan secara fisiknya. Sekarang kita mending langsung aja tes gaming performance antara kedua VGA card ini. Untuk tes, saya memakai AMD Ryzen 7 1700 yang jadul tapi jelas masih bisa menyandingi kedua VGA card tanpa bottleneck sama sekali. Game tes pertama kita coba di game sejuta umat, GTA 5 dengan resolusi Full HD dan setting grafis mentok rata kanan. Rising sea levels and plagues, but didn't have the worry and stress of gluten and the internet. Extreme Paleo TM is a trademark Di sini perbedaan FPS kedua VGA nggak terlalu kelihatan ya. Tapi menurut penerawangan saya sih, walaupun bedanya tipis banget, RX 580 2048SP sedikit lebih unggul. Dan keduanya jelas ya, bisa menjalankan game ini dengan sangat lancar. Game tes kedua, Shadow of the Tomb Raider, resolusinya Full HD, grafis presetnya lowest. Jonah, I made it. I'm on my way in. Almost there. Sorry I didn't wait. Be careful. Sama seperti sebelumnya, beda FPS kedua VGA card hampir tidak terlihat. Yang terlihat cuma beda suhu atau temperatur, yang mana RX 580 dari Suralo ini lebih panas dengan beda yang cukup jauh dibandingkan RX 570 dari XFX. Game tes ketiga, Forza Horizon 5 dengan resolusi sama, Full HD dan preset grafis very low. Di sini kedua VGA card mampu berjalan dengan FPS yang luar biasa, sampai 140-an guys. Kecuali saat in-game benchmark yang cuma dapat di 80-an FPS. Beda keduanya sih lagi-lagi sama ya seperti di game sebelumnya. Super tipis, hampir tak terlihat, cuma angka benchmarknya aja yang berbeda. Itu pun cuma beda 1 dari 99 FPS guys. Game tes keempat, Far Cry 6. Resolusinya masih tetap sama, grafis quality-nya low.
Kalau kalian nanya, Bang, kok nggak ada display konsumsi daya di RX 580 Suralow ini? Ya, jawabannya adalah memang dari sananya nggak ada. Pakai aplikasi MSI Afterburner nggak keluar power consumption di list on-screen display-nya. Jadi nanti akan saya tes terpisah ya. Kita lihat perbedaannya memakai power meter di stop kontak. Anyway, kedua VGA card berjalan dengan mulus dengan beda yang lagi-lagi super tipis. Game test kelima, Assassin's Creed Valhalla. Resolusinya Full HD dan grafis quality-nya juga low. I will sell you to hell herself. Komentar saya di game ini sepertinya bakal mengulangi kalimat yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kedua VGA card ini berjalan seimbang guys. Nggak terasa bedanya sama sekali, bahkan sampai di rata-rata FPS sekalipun. Ada scene di mana RX 580 2048 SP lebih tinggi dan ada scene di mana RX 570 yang lebih tinggi dengan beda yang susah dilihat. Tapi untuk angka in-game benchmark di sini RX 570 tipis lebih unggul. Game test terakhir, Horizon Zero Dawn, dengan resolusi sama dan preset grafis favor performance. Looks tight, but I can get through. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines, usually. Sebenarnya perbedaan terbesar antara kedua GPU ini ada di FPS 1% low-nya guys. Kalau rata-rata FPS sih hampir sama dan nggak nampak. Tapi kalau soal 1% low, RX 580 2048 SP selalu lebih unggul. Bahkan di game ini beda keduanya bisa lebih terlihat ya, terutama di hasil atau skor in-game benchmark-nya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan konsumsi daya kedua VGA card saat kondisi full load menggunakan power meter. Di sini untuk RX 580 2048 SP dari Suralow, tarikan dayanya sedikit lebih boros listrik, yakni ada di kisaran 245-an watt. Sedangkan untuk RX 570 XFX, tarikan daya listriknya ada di kisaran 230 watt. Bedanya sih nggak banyak, sama-sama boros. Sebagai penutup, saya menjalankan benchmark sintesis dari Unigine Heaven dengan preset Extreme. Nah, anehnya di sini berbeda dengan hasil benchmark game-game tadi. Di sini RX 570 malah mendapatkan skor yang sedikit di atas RX 580 2048 SP. Jadi kebalik ya ini. Begitu pula saat saya coba menjalankan 3D Mark Time Spy. Hasilnya, grafis skor yang didapat RX 570 sedikit lebih unggul dibandingkan RX 580 2048 SP. Jadi kesimpulannya dari hasil gaming test tadi, kedua VGA card ini benar-benar sama ya. Perbedaan atau selisih sedikit itu mungkin hanya karena marginal error yang wajar sih. Biasa terjadi di beberapa VGA card sekalipun dengan tipe dan GPU yang sama. Jadi sekian aja video kali ini, saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.